Jadi Nabi telah berhasil, mencoba dan berhasil 15 abad yang lalu mewujudkan komunitas sosial disebut umat yang tidak atau berdiri di atas konstitusi, bukan agama, bukan suku, tapi kesamaan cita-cita, kesamaan visi misi. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, ternyata hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, dan lain-lain. Kemudian Nabi hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Mengapa kota ini dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh. Namanya Yathrib yang bangun kota tersebut. Maka kota dinamakan kota Yathrib. Rasulullah masuk kota itu, kota tersebut, menjumpai masyarakat yang bineka, yang plural. Ada segolongan beragama Islam pendatang, disebut muhajirin. Ada sekelompok umat Islam asli pribumi. Jangan ketahuan kalau bilang pribumi, nanti kayak Pak Anies Baswedan di asli penduduk kota Yathrib. Dua suku, Aus dan Khazraj, disebut Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor. Ketika Gus Dur presiden digoyang-goyang, akhir-akhir jabatan itu, Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta, pasukan berani mati. Nah, demo, pas di bundaran HI, hujan besar, lari semua. Sampai di kantor PBNU, kerokan punggung semua. Katanya berani mati. Ya, memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Ya udahlah, karena ada juga penduduk kota Yathrib non-muslim, beragama Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas, permata bisnisnya. Bani Quraidah petani, penanam korma. Bani Nadir pekerja. Pelarian dari gurun Sinai. Yahudi lari dari Mesir, dikejar oleh Ramses Fir'aun, dipimpin Nabi Musa, Harun, Yusha, menyeberang Red Sea. Tujuannya ke Palestina, tapi berhenti di Sinai 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Yusha wafat. Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, turunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca Quran, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, itu Bani Israel yang ada di Yathrib, bukan musuh yang ada di Amerika, bukan. Ini dosen tafsirnya harus paham ini juga. Kadang-kadang dosen SAG, ada SAG. Sarjana alam gaib. Ada pula musyrikin, masih ada. Di kota Yathrib waktu itu masih ada musyrikin, pagan sedikit. Nabi Muhammad melihat masyarakat yang majmuk itu, memutuskan, ya setelah merenung, memutuskan begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dulu Cak Nur, Pak Munawir Syadili sering mengeluarkan ini tapi nggak pernah bahasa Arabnya. Saya bahasa Arabnya biar asli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad. Muslim pendatang dari Quraisy, Muslim pribumi dari Yathrib, dan Yahudi non-Muslim, asalkan satu visi misi, satu cita-cita. Wajahada ma'ahum, satu garis jihadnya, satu prinsip perjuangannya.
Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka itu semua satu umat. Nah ini, Nabi berhasil membangun ummatan wasaton di sini. Yang isinya Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim. Paham tuh? Jadi Nabi telah berhasil, mencoba dan berhasil 15 abad yang lalu mewujudkan komunitas sosial disebut umat yang tidak atau berdiri di atas konstitusi, bukan agama, bukan suku, tapi kesamaan cita-cita, kesamaan visi misi. Percaya silahkan, enggak apa-apa ini versi saya ini. Ikut NU silahkan, enggak apa-apa. Dikira rugi banget apa? Sudah kebanyakan anggota NU ini sudah 90 juta. Tiap hari proposal terus aduh. Jadi kalau ada orang nggak mau NU nggak apa-apa, sudah kebanyakan. Sulit disolidkan kalau kebanyakan itu. Ada 01, ada 02 namanya. Kebanyakan anggota. Ada 212 juga banyak. Barangkali dari IPB yang paling banyak. Sekali lagi, Nabi Muhammad berhasil mewujudkan ummatan wasaton sesuai dengan perintah Allah, yaitu umat yang dibangun tidak di atas konstitusi agama, tidak di atas konstitusi etnik, tapi di atas konstitusi visi misi yang sama. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Jadi Nabi Muhammad negarawan dan berhasil membangun sistem citizenship, muatonah. Maka negaranya dinamakan Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Doa. Benar nggak kira-kira? Coba dilihat. Suatu ketika ada orang Yahudi bertengkar dengan orang Islam, orang Islamnya sahabat mukul, nggak bermaksud membunuh, tapi rupanya biasa Hizib Nasr rupanya, atau pakai akik apalah, akik bacan apa. Yahudi mati, dipukul kok mati, yang mukul jadok gini. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa'ana khosmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khosmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, sekali lagi, barang siapa membunuh non-muslim nanti di akhirat berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Membunuh non-muslim. Ya, pahamkan sendiri dulu. Satu lagi contoh. Maling ketangkep. Kebetulan yang patroli malam-malam Satpol PP-nya itu Usamah bin Zaid bin Harithah. Lapor Rasulullah, ada maling sudah saya tangkap. Malingnya perempuan. Putrinya sahabat senior Uthman bin Mad'un. Terus gimana? Ya karena untuk menjaga nama baiknya dipending saja dulu ya, dipending lah. Kenapa? Menjaga nama baik keluarganya. Nabi marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usamah, lau sarqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling tersebut anak kandungku Fatimah, bawa sini, saya akan mengeksekusi potong tangan. Ini namanya apa, negara apa namanya? Mutamaddin, Madani, Madinah. Maka Nabi selalu dalam khutbah Jumat yang kedua, khutbah kedua, pasti menyampaikan pesan wala udwana illa 'alal zalimin. Coba ayo bunyi bersama yuk. Wala udwana, tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh la adawah wala baghdha. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kebencian kecuali
kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh benci, tidak boleh ada rasa memusuhi orang karena beda agama, karena beda suku, beda partai politik, beda ormas, beda latar belakang budaya. Tidak boleh. Satu aja yang boleh, yang harus malah. Ketika siapapun melanggar hukum, itu musuh kita bersama. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Jadi Nabi membangun masyarakat mutamaddin dan itu berhasil. Satu lagi contohnya biar kuat, satu lagi. Ada seorang sahabat namanya Hasin al-Khazraji. Pakai sod ya, kalau pakai sin Husain. Kalau pakai sod Hasin bacanya. Punya anak tidak mau masuk Islam. Lama-lama habis sabarnya, habis kesabarannya. Nak, saya bunuh kamu kalau nggak masuk Islam. Begitu ada ayah mengancam menteror anak kandungnya karena nggak mau masuk Islam, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror, paksaan, ancaman dalam agama. Maknanya bukan teksnya ya, dibalik boleh maknanya lo ya. Oh, nanti saya dibully nanti. Maknanya dibalik boleh. La dina fi ikrah. Tidak ada agama ketika orang bertindak teror, bertindak memaksa, intimidasi, mengancam. Bukan agama itu. Jadi maknanya dibalik, bukan teksnya bukan. Teksnya tetap la ikraha fiddin. Maknanya bisa dibalik, la dina fi ikrah. Bukan agama, tindakan teror, tindakan mengancam, tindakan menakut-nakutin, bukan tindakan agama itu. Inilah sedikit tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW membangun ummatan wasat.